Papua bukan tanah kosong, tetapi hari ini orang Papua dikosongkan dari tanahnya, gitu ya. Greenpeace punya harapan agar hutan di tanah Papua ini bisa diselamatkan, karena ini adalah benteng terakhir hutan alam yang tersisa. Kalimantan, Sulawesi, dan di Lempang, jangan sampai kita di Papua juga direlokasi begitu dengan rancangan undang-undang yang sampai saat ini tidak disahkan gitu. Malah kondisinya kayak kami Papua diberikan kekhususan lewat undang-undang otonomi khusus, tapi hak-hak kami diacak-acak begitu sama pemerintah Jakarta begitu. Bagi Greenpeace Indonesia, hutan Papua adalah benteng terakhir dalam menghadapi krisis iklim. Dan jelas masyarakat adat adalah garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim karena merekalah pelindung hutan kita, hutan Papua. Pembangunan di Papua ala Jakarta sentris seringkali melupakan dua hal super penting ini, hutan dan masyarakat adatnya. Seolah kesejahteraan hanya dihitung hanya dengan angka saja, lalu investasi masuk mengeruk tanah Papua atas nama pertumbuhan ekonomi. Kalau memang benar, investasi mensejahterakan saudara-saudara kita di Sumatera dan Kalimantan, harusnya saat ini lebih sejahtera. Nyatanya hutan hancur dikeruk demi tambang jadi kebun monokultural seperti sawit atau batu bara, yang untung segelintir oligarki saja, lalu yang kena dampak kerusakan lingkungan ya masyarakat sekitar. Industri macam ini dicap selalu untung, selalu cuan, ya jelas karena memang kerugiannya tidak pernah dihitung. Tipu-tipu saja. Nah, kesempatan kali ini saya Rosi mau ngobrol-ngobrol tentang isu lingkungan yang masuk dalam konteks Papua. Dan juga saat ini Papua telah menjadi the next target untuk dibabat habis hutannya. Nah, isu keadilan lingkungan dan keadilan ekonomi ini sayangnya belum jadi isu mainstream di akar rumput. Makanya perlu para pemudanya untuk membawa isu ini supaya lebih diperbincangkan lagi di masyarakat Papua. Kali ini saya Rosi tidak sendirian, saya kedatangan beberapa narasumber, yaitu Rusmadia Maharudin atau yang disapa akrab dengan Bang Kecang, selaku Future for Papua Lead Campaigner Greenpeace Indonesia, dan juga ada Kak Desi dan Kak Avo sebagai pemuda masyarakat adat. Nah, boleh nih untuk para narasumbernya perkenalan diri terlebih dahulu dari Bang Kecang, misalnya aktivitasnya atau seperti apa? Ya, terima kasih Rosi, Sobat Lingkungan. Perkenalkan, saya Rusmadia Maharudin, tapi saya biasa dipanggil Kecang. Sehari-hari saya aktif di Greenpeace Indonesia sebagai juru kampanye hutan. Dan di Greenpeace saya kebetulan juga dipercaya sebagai lead untuk proyek yang namanya Future for Papua. Jadi tema kita hari ini juga terkait dengan masa depan Papua. Silakan Desi. Halo Sobat Lingkungan, perkenalkan nama saya Desi Sentuf. Saya selaku founders Atap Papua untuk pemuda dan juga fokus kami terhadap literasi dan numerasi budaya untuk anak-anak didik kami di rumah belajar dan juga membangun kapasitas pemuda lewat program-program kami di Atap Papua. Kemudian Kak Avo. Halo Sobat Lingkungan semuanya. Saya Alfuriani Reba, biasanya disebut Avo. Untuk saat ini saya aktivitasnya sedang bersama-sama dengan pemuda adat Klabra di Distrik Bu. Mungkin itu ya. Ngomongin soal pemuda. Mungkin langsung saja ya pertanyaan ini buat Kak Avo dan Kak Desi. Seperti yang sudah disampaikan bahwa FDC ini kan telah mengumpulkan 100 peserta, yaitu berupa pemuda masyarakat adat di satu tempat yang sama. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka tuh tergerak, mempunyai tujuan atau visi, dan apa sih yang sebenarnya menjadi kerinduan mereka untuk ikut bersama dalam FDC tersebut? Oke, kalau untuk kemah pemuda adat FDC yang tadi itu, saya sendiri itu tentunya punya ketertarikan untuk mengikuti FDC saat itu karena kebetulan lingkungan saya, tempat di mana saya sering beraktivitas, di situ saya menemukan masalah yang dia tidak terlepas dari kita membicarakan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan investasi yang masuk ke lingkungan yang
sudah yang saya dan teman-teman saya berada di sana. Nah, sebut saja misalnya kalau di Kabupaten Sorong dan di Kabupaten Sorong kita lihat kan investasi industri ekstraktif dan juga perkebunan. Di situ aktivitas investasi yang ternyata memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Bukan hanya soal dari segi ekonomi ada masyarakat yang menjadi buruh, tapi kemudian ada kriminalisasi juga di masyarakat. Masyarakat juga tidak tahu nih ada investasi yang masuk dan apakah hak mereka diatur di dalam itu. Karena melihat kondisi-kondisi itu akhirnya kami waktu itu sudah bersama-sama, dan setelah ada FDC di situ, oh kayaknya penting nih biar untuk menambah pengetahuan lagi. Apa yang kurang di kami nih biar bisa kami persenjatai diri kami ketika melakukan advokasi dan juga ketika kami berada di tengah-tengah penderitaan masyarakat adat Papua gitu. Berhubungan soal itu, menurut Desi sendiri, kan Desi ini selaku founder Atap Papua ya, melihat hal tersebut, bagaimana pandangannya Desi pada saat melihat pemuda masyarakat adat itu berkumpul bersama untuk seperti disampaikan oleh Bang Kecang dan juga Kak Avo? Ya, menurut saya ini menarik sekali ya teman-teman, kegiatan FDC yang didorong oleh kawan-kawan Greenpeace itu sendiri, bagaimana mendorong pemuda bisa peduli dan melihat persoalan lingkungan itu secara kompleks yang merujuk pada kesenjangan sosial, budaya, ekologi, dan juga ekonomi masyarakat Papua saat ini. Dan luar biasanya itu mereka melahirkan sebuah seruan ya yang akan didorong pada momentum pilkada hari ini, begitu, kayak desakan-desakan yang hari ini menjadi kekhawatiran masyarakat adat di tanah Papua dan seluruh Indonesia itu sendiri. Dan juga pemuda ini mendorong dan mencari ruang bagaimana mereka bisa mengadvokasi persoalan-persoalan masyarakat adat dengan 7 seruan yang dilahirkan menjadi 2 seruan hari ini dengan momentum pilkada ya. Saya rasa ini cukup menarik karena juga menghadirkan pemuda dari berbagai daerah di Papua ya, yang mana kita juga bisa belajar dari perjuangan-perjuangan teman-teman sendiri dalam mengadvokasi persoalan-persoalan mereka di tanah mereka, di lingkungan mereka, dan di situ bisa bahu-membahu melihat persoalan ini menjadi persoalan bersama yang kemudian mengajak pemuda lain juga untuk terlibat dalam mengadvokasi soal lingkungan. Kemudian dari teman-teman FDC yang tahun lalu mungkin bisa ceritakan sedikit apa saja yang sudah didapatkan terkait misalnya skill-skill kalian punya peningkatan-peningkatan seperti apa begitu? Mungkin karena ada yang sinkron juga dengan aktivitas, tapi kemudian mendapatkan hal baru juga. Karena waktu itu kan ada workshop di FDC itu, ada 4 klaster yang dibagi. Ada 4 klaster kelas yang dibagi untuk semua peserta mobile di situ. Jadi waktu itu saya ingat sekali itu ada ada aksi, ada investigasi, ada kampanye, ada multimedia. Jadi yang minus di saya itu ada yang saya dapat juga di situ. Contohnya yang sudah dilakukan waktu itu untuk salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendorong isu kita adalah untuk aksi protes kita itu, misalnya kayak kemarin foto ops, akhirnya kita juga bisa berjejaring di situ juga ya. Selain kita mendapatkan pengetahuan baru, itu kita bisa berjejaring. Dan ya karena itu adalah pertama kali saya juga mengikut kegiatan yang di situ saya bertemu dengan pemuda-pemuda dari berbagai daerah yang ada di Papua. Di situ ada satu semangat yang bangkit di situ. Oh, kita tidak sendiri nih. Hanya memang perlu dirawat terus, harus perlu didorong terus, dan memang jangan sampai kami meninggalkan lingkungan yang seperti itu, karena kalau ini ya akhirnya situasi yang sekarang akan membawa pemikiran kita larinya ke politik praktis. Karena ini tantangan kita sebenarnya, yang saya lihat, menurut saya sebagai anak muda, saya lihat itu satu tantangan juga. Kalau saya nyaman dengan zona nyaman yang diberikan lewat negara, lewat kebijakan-kebijakan hari ini, saya tidak akan peduli dengan yang lingkungan dan apalagi masyarakat saya. Padahal saya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks Papua itu. Dari hutan saya itu tidak bisa dipisahkan, segala isinya pun tidak bisa dipisahkan. Sebelum bahas lebih dalam, pasti teman-teman dari Sobat Lingkungan ada beberapa yang mungkin belum tahu ya kalau Forest Defender Camp atau yang biasanya disebutin FDC itu apa. Kita bisa nih menanyakan ke Bang Kecang, karena Bang Kecang ini juga merupakan bagian ya dan sangat
berperan aktif untuk Greenpeace dalam isu lingkungan dan juga di Forest Defender Camp itu. Setahu saya saat ini juga 1990 Camp ya? 90% Camp. Ya, itu sedang ada di berbagai kota di Indonesia. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Rosi. Jadi benar bahwa di bulan September tahun 2023 yang lalu gitu ya, Greenpeace berkolaborasi dengan LSM Bentara Papua dan juga komunitas pemuda adat Sadir WDV gitu ya. Kita melaksanakan kegiatan kemah pemuda adat yang kita sebut dengan Forest Defender Camp gitu. Jadi ada sekitar seratusan orang ya pemuda adat yang ikut dalam kegiatan ini gitu. Nah, 100 orang ini itu mewakili 4 provinsi. Jadi ada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, dan itu juga diikuti perwakilan dari 12 kabupaten kota, Kakak Rosi. Nah, ini mereka berkumpul di sana, melakukan workshop, melakukan diskusi, ada juga kegiatan pelatihan gitu ya, untuk peningkatan kapasitas mereka gitu. Jadi pemuda adat ini perlu dibekali dengan kapasitas-kapasitas yang pada akhirnya nanti bisa menjadi bekal buat mereka untuk menyuarakan terkait dengan isu-isu lingkungan dan masyarakat adat gitu. Dan benar bahwa saat ini Greenpeace juga sedang melakukan kegiatan 90% camp gitu ya. Ini kita lakukan di yang sudah kita lakukan di Banjarmasin, kemudian juga di Bogor, kemudian juga kemarin di Jayapura, dan baru selesai 2 hari yang lalu itu di di Sorong gitu. Nah, terakhir nanti akan kita lakukan di Jawa Timur. Nah, jadi sebenarnya Forest Defender Camp dan juga 90% Camp ini adalah ajang konsolidasi pemuda adat gitu ya. Hanya saja kalau di FDC mereka mengeluarkan 7 seruan pemuda adat gitu ya. Di 90% juga ada kegiatan peningkatan kapasitas di situ gitu. Kemudian mungkin Desi bisa menceritakan sedikit tentang Atap Papua, terus skill-skill apa sebenarnya yang, terus Atap Papua ini sebenarnya Desi punya kerinduan apa sih yang sebenarnya membuat Desi tuh ingin sekali untuk membuat wadah yaitu berupa Atap Papua, bisa diceritakan? Ini menurut saya ada kerinduan sendiri bagi saya, seorang pemuda, seorang perempuan Papua yang lahir memang dari latar belakang persoalan problematik yang terjadi di Papua gitu, kayak persoalan ekonomi, kayak latar belakang orang tua, keluarga, dan juga lingkungan. Itu sebenarnya yang mendorong saya, memotivasi saya juga untuk mewadahi dan membuat komunitas ini untuk pemuda lain juga mendapatkan pemahaman-pemahaman atau edukasi-edukasi terkait pentingnya satu persoalan yang dianggap tabu begitu. Jadi di sini mungkin saya bisa lebih berperan untuk lebih mengedukasi dan mengajak pemuda untuk aktif dalam kegiatan volunteering. Jadi saya buat salah satu training namanya konflik manajemen. Itu kita buat suatu analisis konflik yang dimana pemuda atau yang kemudian menjadi volunteer di Atap Papua itu mereka bekerja untuk juga mengedukasi tentang persoalan-persoalan based on their experience, belajar tentang menganalisa suatu permasalahan gitu, menetapkan aktor-aktor dan juga faktor-faktor yang menjadi dampak negatif dan buruknya begitu. Kami di Atap Papua itu kita lebih mendidik anak-anak kami untuk cinta lingkungan gitu, cinta tentang alam Papuanya begitu. Kalau di sekolah mereka banyak belajar soal bagaimana menulis, membaca, belajar supaya pintar, bisa bekerja, mendapatkan uang. Tapi bagaimana mereka bisa belajar untuk cinta akan identitas, budaya, tanah, hutan, supaya mereka menjadi orang-orang yang generasi yang akan mempertahankan itu ke depannya, bukan menjual dan juga menjadikan itu uang gitu, keuntungan semata gitu. Jadi saya rasa ini hal-hal yang perlu dipupuk sejak dini gitu untuk anak-anak kecil untuk melahirkan agen-agen perubahan yang pro terhadap lingkungan gitu. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa, kolaborasi yang luar biasa dengan teman-teman dari berbagai daerah di seluruh tanah Papua dan juga teman-teman peduli lingkungan di lembaga-lembaga yang mendukung problematika masyarakat adat saat ini. Usia berapa itu yang di? Kami di Atap Papua itu sejak 2019 dan juga memang pelajaran-pelajaran tentang pentingnya identitas, tentang ras, tentang agama, tentang suku, tentang
marga, mereka itu belum mendapatkan pendidikan itu secara intens sama orang tua gitu, kayak fokus orang tua harus ke ekonomi kan. Jadi fokus anak-anak untuk mendapatkan pendidikan budaya itu masih sangat kurang gitu. Beberapa waktu belakangan, isu masyarakat adat dan hutan Papua viral di berbagai media dan sosial media melalui tagar All Eyes on Papua. Konteksnya saat itu, Pak Franky Woro dan masyarakat adat Auyu dan Moi datang ke Jakarta untuk melawan secara legal dan terhormat. Hajat hidup mereka terancam deforestasi besar-besaran untuk industri sawit di wilayah Bovendigul. Sebenarnya kalau ngomongin hal kayak gini, suku Auyu cuma salah satu contoh saja. Karena industri ekstraktif ini nyatanya sedang mengancam ratusan suku lainnya di Papua. Bahkan kalau mau bicara lebih luas lagi, apa yang terjadi di Papua ini sebenarnya sudah dialami saudara-saudara kita di Kalimantan dan Sumatera. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga isu di Papua ini akhir-akhir ini menjadi viral? Iya, jadi kalau kita melihat Papua ini kita menyebutnya adalah benteng terakhir hutan alam yang tersisa gitu ya di Indonesia, karena di Sumatera, di Kalimantan ya, apalagi di Jawa itu hutan alamnya sudah boleh kita katakan habis gitu ya. Nah, karena benteng terakhir hutan alam yang tersisa di Papua, tentunya ini juga dilirik oleh para oligarki ya yang memanfaatkan sumber daya alam lewat industri ekstraktif berbasis sumber daya alam tadi gitu. Nah, tentunya ketika ini terjadi, maka implikasinya adalah seperti kita lihat kasus Auyu dan Moi tadi gitu ya, di mana mereka merasa ruang hidup mereka terampas oleh kehadiran industri ekstraktif tadi gitu, sehingga mereka secara legal tadi dan terhormat mencoba untuk mengikuti prosedur hukum yang ada di negeri ini. Mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian mereka gagal, kemudian mereka naik lagi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara gitu ya, juga gagal, sampai akhirnya mereka ke Jakarta gitu ya, ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan gitu. Nah, tentunya diharapkan bahwa negara itu bisa hadir untuk berpihak kepada masyarakat adat sendiri gitu. Nah, sahabat lingkungan gitu ya, Indonesia ini kan menganut katakanlah teori developmentalis ekonomis gitu ya. Nah, teori ini sangat erat kaitan dengan PDB, produk domestik bruto, dan biasanya ini PDB ini digunakan sebagai ukuran gitu ya untuk melihat pertumbuhan ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat, termasuk juga daya saing gitu. Nah, PDB sendiri ini nilai ukurnya itu adalah semua aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam suatu negara gitu ya, baik itu memproduksi barang maupun jasa gitu ya, itu dinilai lewat PDB tadi gitu. Nah, untuk meningkatkan PDB ini yang dilakukan itu adalah bagaimana meningkatkan ekspor gitu. Nah, sektor perkebunan, sektor pertanian, kemudian juga pertambangan, ini kan ujung-ujungnya juga ekspor gitu. Nah, ini bagian dari upaya untuk meningkatkan PDB tadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya menikmati? Benar. Apakah dengan tadi Bang Kecang juga sempat mention ya bahwa oligarki itu sangat diuntungkan. Apakah terdapat alternatif yang menguntungkan bagi masyarakat, alternatif terbarukan dalam unsur ekonominya, atau kedepannya itu seperti apa begitu? Iya, saya ini syukurnya itu memiliki pengalaman hampir 20 tahun lah ya berkegiatan di lapangan, termasuk juga dengan masyarakat adat gitu ya. Nah, saya ngelihat jargon yang menyatakan bahwa keberadaan industri itu akan signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan itu kok saya ngelihatnya nggak terbukti gitu. Karena sebaliknya, justru kantong-kantong kemiskinan itu ada di daerah-daerah industri gitu. Nah, bagaimana tidak gitu ya? Sebelumnya, katakanlah masyarakat nelayan itu memiliki akses ke suatu tempat atau sungai gitu ya untuk menangkap ikan, kemudian mereka membuat ikan asap gitu dan dijual. Ini sumber ekonomi mereka. Tapi begitu perusahaan masuk, mereka sudah tidak punya akses lagi ke sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin keberadaan perusahaan itu bisa signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Masyarakat setempat. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Papua ini dalam 2 dekade terakhir itu sudah mengalami deforestasi itu sekitar 666.000 hektar.
gitu ya, di mana 29%-nya itu terjadi di tahun 2001 sampai 2010, kemudian 71%-nya itu terjadi di tahun 2011 sampai 2019. Artinya kalau kita lihat rata-rata deforestasi yang terjadi di tanah Papua ini per tahunnya itu sekitar 34.000 hektar. Nah, puncak deforestasinya itu terjadi di tahun 2015, Kak Rosi. Itu deforestasi yang terjadi itu 89 ribuan hektar gitu. Nah, tentunya kita tidak ingin nasib Papua ini sama dengan nasib yang dialami oleh Sumatera dan juga Kalimantan gitu. Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dengan Bang Kecang tadi ya, bahwa sebenarnya kita tidak ingin memiliki nasib yang sama ya dengan teman-teman yang mungkin hutannya sudah dikeruk lah, segala macam deforestasi yang begitu masif. Sebenarnya Kak Desi itu mempunyai pemahaman ya mungkin seputar hutan di Papua, bahwa ada banyak sekali slogan yang berkeliaran dan juga di masyarakat Papua itu sendiri bahwa Papua bukan tanah kosong. Menurut Kak Desi itu seperti apa? Iya benar, statement Papua bukan tanah kosong itu, tanah Papua itu bukan tanah perorangan. Ya, tanah Papua setiap jengkalnya itu milik marga, milik setiap suku yang menghuninya begitu. Bahkan mereka tanah Papua itu kan tanah yang sudah diberikan ya sama Tuhan nih, yang sudah ada sejak mereka sudah ada mendiami suatu wilayah itu sebelum negara itu ada dan mengklaim setiap jengkal wilayah mereka hari ini. Jadi memang hari ini kita harus melihat, bahwa pemerintah harus melihat juga bahwa setiap hutan yang kelihatannya tidak berpenghuni itu jangan sampai menganggap bahwa itu tanah yang kosong yang bisa dilakukan eksploitasi dan juga menggunakan lahan kosong itu untuk kepentingan investasi yang merusak lingkungan. Namun ada aturan-aturan yang memang harus dilewati begitu, kayak tidak ada negosiasi-negosiasi yang untuk menjalankan investasi itu berjalan mulus dengan perorangan atau aktor-aktor tertentu saja, tetapi harus ada pendiskusian terhadap seluruh masyarakat yang memiliki hak dalam wilayah tersebut. Jadi tanah Papua itu bukan tanah perorangan, yang tanah itu milik setiap marga, suku dari seluruh orang asli Papua di tanah Papua begitu. Jadi tidak ada tanah yang kosong di tanah Papua. Menurut saya pemerintah saat menjalankan negosiasi bersama perusahaan untuk masyarakat adat masih menggunakan pola-pola yang tidak inklusif terhadap masyarakat pemilik wilayah adat begitu, dalam mendorong investasinya berjalan lancar gitu, melakukan proyek-proyek ekstraktif yang tidak menguntungkan juga untuk masyarakat adat. Artinya dalam hal pendiskusian itu jangan ada hal-hal menarik saja yang disampaikan kepada masyarakat untuk juga tertarik dalam menerima investasi atau pembangunan tersebut. Ada dampak-dampak negatif yang mungkin juga harus disampaikan. Menurut saya itu wajar saja, ada dampak positif maupun negatif, tapi itu harus disampaikan. Jadi saya rasa penting sekali untuk melakukan deal terhadap setiap jengkal tanah wilayah adat itu secara inklusif ke seluruh masyarakat adat Papua gitu, dalam kepentingan pemerintahan, pembangunan dan segala macamnya. Ya, ketidakberlibatan ini kan berarti ada anggapan atau cara pandang dari pusat yang menganggap bahwa manusia Papua itu hanya sekedar objek atau aset saja. Bagaimana menurut Avo terkait hal tersebut, bahwa manusia Papua itu terkesan atau diabaikan seperti itu? Kami sepakat dengan yang tadi Desi ada bilang bahwa Papua itu bukan tanah kosong. Sudah tentu bahwa Papua itu punya penghuni, dan yang menghuni Papua ini mungkin akan berbeda dalam konteks kebudayaan Papua dan beberapa tempat di luar Papua. Di Papua ini kami punya sistem adat yang berlaku, dan di situ dia mengatur soal tadi kedudukan marga di situ. Nah, Papua itu karena punya tanah adat adalah tanah marga, marga adalah saya. Ini yang Jakarta selalu melihat, pemerintah selalu melihat Papua itu dengan kacamata yang diskriminatif juga. Dan kalau mau berbicara tentang tanah-tanah adat di Papua,
kami ini kan sudah ada di dalam Papua ini kan sebelum ada negara ini kan sudah ada masyarakat adat ya. Kami sepakat dengan itu. Jadi tentunya lewat cara pandang tadi yang Rosi sampaikan juga, cara pandang yang saya maksud di sini adalah pemerintah pusat melihat melihat rakyat masyarakat kita, masyarakat Papua. Sebelum melihat masyarakat Papua, kami juga melihat bahwa pemerintah Jakarta melihat pemerintah daerah ini juga seperti tidak punya mereka maaf ya kalau mungkin kasar, pemerintah di Papua juga bukan algojo begitu. Tapi kalau seolah-olah seperti itu, dan kalau itu terjadi dan itu dibiarkan terus terpelihara di dalam sistem yang tersistematis, struktural seperti ini, dampaknya kan kami yang rasa begitu. Hutannya Papua bukan tanah kosong, tetapi hari ini orang Papua dikosongkan dari tanahnya, gitu ya. Mungkin dan itu umumnya terjadi gitu ya. Dan iya, sama yang terjadi di Rempang. Jadi rahasia umum ini Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini juga terjadi di wilayah lain. Di wilayah lain. Di Rempang seperti yang tadi Bang Kecang bilang. Dan selain masyarakat adat Papua juga memiliki biodiversitas yang sangat tinggi ya. Para ahli itu mencatat bahwa terdapat 20.000 spesies tanaman, 602 jenis burung, 125 mamalia dan juga 223 reptil. Itu yang berhasil tercatat, dan mungkin banyak sekali ya yang belum teridentifikasi dan dicatat. Selain masyarakat adat, tentu industri ekstraktif juga sangat mengancam kelestarian flora dan fauna di Papua itu sendiri. Nah, bagaimana kacamata Greenpeace ya melihat hal tersebut dari kacamata Greenpeace? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Greenpeace punya harapan agar hutan di tanah Papua ini bisa diselamatkan. Karena ini adalah benteng terakhir hutan alam yang tersisa. Nah, kita tahu bahwa tadi seperti yang disampaikan, hutan Papua ini kaya akan keanekaragaman hayati, ya, biodiversity. Dan yang tercatat itu mungkin ya masih belum sepenuhnya. Kalau kita lihat dari kekayaan biodiversity yang ada di tanah Papua, bisa jadi masih banyak yang belum ditemukan begitu. Nah, artinya ancaman terhadap hutan alam yang ada di tanah Papua itu juga akan mengancam gitu ya keberadaan biodiversity di tanah Papua gitu. Nah, makanya untuk menjaga agar jangan sampai kehilangan keanekaragaman hayati tadi, maka hutan Papua ya tentu harus dijaga gitu ya, sehingga kelangsungannya itu bisa terjamin. Nah, saya lagi-lagi ingin mengaitkan dengan keberadaan masyarakat adat gitu ya, karena memang sudah terbukti gitu bahwa masyarakat adat ini memiliki kemampuan untuk mengelola ya kan dan memelihara hutan atau wilayah adat mereka gitu. Nah, itu sudah terbukti gitu. Nah, jadi mau disangsikan apa lagi kalau memang dalam perjalanannya kita lihat masyarakat adat lah garda terdepan untuk melindungi wilayah hutan adat mereka gitu ya, dan ini juga jelas kontribusi positif mereka untuk mengurangi krisis iklim gitu ya. Karena kalau seandainya deforestasi terjadi, maka akan emisi akan lepas, dan itu juga ya kita rasakan suhu saat ini sudah sangat panas sekali. Sobat lingkungan juga mungkin merasakan hal yang sama gitu ya, meskipun tidak berada di Papua, tapi di wilayah teman-teman sobat lingkungan juga merasakan bahwa panas saat ini itu sangat luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu semenjak disahkan RUU Cilaka Omnibus Law, kebijakan yang lahir di daerah sering berbenturan dengan keinginan pemerintah pusat. Misalnya saja soal proyek strategis nasional atau PSN dan kawasan ekonomi eksklusif atau KEK yang benar-benar dikontrol pusat. Bagaimana pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan dan kelestarian hutan Papua menurut Greenpeace itu sendiri, Bang Kecang? Iya, ini undang-undang CK ini memang undang-undang yang kita juga ikut menolak gitu ya, undang-undang ini disahkan, karena memang kita melihat ada implikasi ketika undang-undang ini disahkan gitu. Nah, kalau kita mau lihat implikasinya, misalnya nih kita ambil contoh dengan diberlakukannya undang-undang CK ini, Mbak Rosi, itu pemberian izin di kawasan hutan itu semakin
masif gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Kehutanan sebelumnya gitu ya, itu ada 8 izin yang yang dialokasikan gitu ya, dan itu sesuai dengan fungsi dan peruntukannya gitu. Sementara lewat Undang-Undang CK itu penyebutannya hanya satu gitu, perizinan berusaha. Artinya semuanya bisa ikut di situ, dan tentu ini memiliki implikasi negatif terutama untuk persoalan lingkungan, juga potensi konflik dengan masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain seperti AMDAL. Nah, AMDAL ini saya dulu juga sering ikut di tim komisi penilai AMDAL gitu. Nah, AMDAL ini sebenarnya kan sebuah instrumennya kalau itu dilaksanakan sangat bagus sekali, karena di situ akan mengidentifikasi bagaimana mengelola dan memantau dampak besar dan penting jika suatu aktivitas kegiatan itu dilakukan gitu. Nah, sayangnya kalau dulu kalau dulu AMDAL ini menjadi prasyarat untuk dapat izin definitif gitu ya, tapi di Undang-Undang CK nggak seperti itu gitu. Jadi dia hanya menjadi alat pertimbangan saja gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi terkait dengan kawasan lindung. Nah, kalau di Undang-Undang 41, kawasan lindung itu memang hanya digunakan untuk jasa lingkungan dan HHBK gitu ya, hasil hutan bukan kayu gitu. Nah, tapi di Undang-Undang CK itu sudah bisa berpeluang untuk dikonversi buat aktivitas yang lain, termasuk misalnya pertambangan gitu, karena ada klausal pemanfaatan kawasan hutan. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau kita menjadi dasar kenapa kita menolak keberadaan Undang-Undang CK gitu ya. Belum lagi kalau teman-teman di buruh melihat implikasinya terhadap pekerja gitu. Nah, seharusnya undang-undang ini juga membuka ruang bagi katakanlah masyarakat adat untuk juga bisa menentukan apakah suatu kegiatan pembangunan yang akan masuk di wilayah mereka gitu ya, itu mereka setuju atau tidak. Nah, itu yang kita kenal dengan FPIC itu gitu, Free Prior Informed Consent. Artinya masyarakat adat itu bisa memutuskan ketika misalnya ada aktivitas pembangunan yang akan masuk ke wilayah mereka, katakanlah itu PSN atau KEK gitu ya. Nah, mereka bisa menentukan dan memutuskan apakah mereka menerima atau tidak gitu. Nah, ini juga merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Kenapa kita mendorong adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi tujuannya, dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, itu paling tidak yang pertama bisa memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi dan wilayah adat, masyarakat adat gitu. Nah, yang kedua itu juga melindungi hak dan meningkatkan akses masyarakat adat terhadap tanah, air dan sumber daya alam mereka gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Nah, pengakuan itu juga akan bisa mewujudkan model pengelolaan wilayah adat yang dilakukan secara adil dan berkelanjutan gitu. Nah, yang paling penting lagi ketika ada pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, itu pemerintah daerah ketika dia membuat kebijakan itu akan mengacu kepada pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat itu sendiri gitu. Jadi saya minta pandangan juga nih dari Kak Desi dan juga Kak Avo terkait sebenarnya kondisi ideal yang harusnya kita tuh dapat, yang seharusnya kita dapatkan sebagai hak-haknya kita sebagai pemuda masyarakat adat dan orang asli Papua itu sendiri, dan sebenarnya cita-cita seperti apa sih yang didambakan dari kita sebagai orang muda atau orang asli Papua itu sendiri? Tentunya sebagai orang muda, ini juga karena melihat realita di Papua, sekalipun ada secara konstitusional ada undang-undang yang melindungi, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, tapi karena memang ada satu kelemahan di sistem di Indonesia yang tidak punya payung hukum yang secara spesifik itu benar-benar melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Nah, itu satu tantangan besar yang ada. Tapi sebagai orang muda tentunya juga kami punya harapan seminimal mungkin kalau dari pendapat saya. Untuk kami yang ada misalnya ini di daerah di Sorong, minimal pengakuan itu dijalankan begitu. Yang sudah punya perda itu diimplementasikan begitu.
Jangan aturan itu hanya dibuat di atas kertas. Akhirnya yang sekarang yang terjadi ya kita lihat misalnya kita punya instrumen hukum Perda ada, ya samalah kondisinya kayak kami Papua diberikan kekhususan lewat Undang-Undang Otonomi Khusus, tapi hak-hak kami diacak-acak begitu sama pemerintah Jakarta begitu, sama yang sekarang mungkin kita tahu dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi, di mana oligarki ini yang lebih menguasai ini. Dan dampaknya itu, dampak negatifnya itu kami yang paling merasakan. Mungkin itu saya sebagai orang muda mungkin seminimalisir mungkin ya, seminimal mungkin yang bisa kami harapkan itu untuk yang sudah punya instrumen hukum ini tolong dijalankan begitu. Kalau tidak dijalankan ya tentu gejolak yang hari ini kami lihat secara nyata itu dia akan lebih masif lagi gitu, karena dengan berbagai macam kampanye, isu yang mulai terbuka. Tadi kita membahas sedikit tadi itu ada yang ada kampanye All Eyes on Papua, itu kan dia mau kasih tahu bahwa di Papua ini ada apa begitu toh. Tidak baik-baik saja. Ya, kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Yang tadinya sebelum ada All Eyes on Papua juga saya pikir masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja begitu. Dan diperparah dengan kondisi kami di Papua yang kalau kalian bilang bahwa hutan Papua adalah benteng terakhir, jaga benteng ini kali jantungnya kita gitu. Tapi jadi ini yang memang itu tidak mudah, mungkin ringan sekali kita menyampaikan, tetapi itu butuh pekerjaan yang memang harus konsisten juga kita jalan terus, karena kita sedang berhadapan dengan sistem, dengan tangan besi yang ya mereka cukup kuat. Jadi yang pertama adalah bagaimana masyarakat kita, kesadaran masyarakat kita harus mampu kita jangkau. Saya sebagai orang muda, saya berharap sebelum ke atas kita di bawah dulu begitu. Berarti karena harus menyentuh kesadaran masyarakat juga. Karena kalau kita semuanya konsentrasi kita itu melihat ke atas, masyarakat kita ini banyak sekali modus yang masuk di bawah. Tadi kita tolak si A, ternyata ada si B diam-diam datangnya itu tidak sendiri, datangnya bawa si C kayak begitu. Model pendekatannya model pendekatannya terlalu terselubung pendekatan gitu. Dari pandangannya Desi mungkin Desi juga kan sempat ikut itu konsolidasi ya, proses konsolidasi yang menjadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Avo bahwa Perda itu sebenarnya harus diimplementasikan, bukan hanya ada saja. Menurut Kau sendiri itu bagaimana? Soalnya seperti yang kita sudah diskusikan sebelum-sebelumnya, ada ketakutan-ketakutan seperti kasus-kasus lain, kasus-kasus di Kalimantan, Sulawesi, dan di Lempang. Jangan sampai kita di Papua juga direlokasi begitu dengan rancangan undang-undang yang sampai saat ini tidak disahkan gitu. Dan kita mau berlindung kemana gitu. Payung besar yang diharapkan masyarakat adat Indonesia itu sendiri saja saat ini dibungkam gitu, kayak tidak ada pengakuan gitu. Pengakuan ada, tapi dalam penerapan kerja-kerja itu secara sistematis kayak tidak ada gitu, tidak ada keberpihakan, sehingga kesenjangan sosial, ekonomi, dan juga perubahan ekologi budayanya juga itu menjadi masalah terhadap kita masyarakat adat Papua gitu. Kemiskinan ekstrim terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Papua begitu. Ya, Mbak Rosi, saya menambahkan terkait dengan relokasi tadi, itu Mbak Desi sangat menarik sekali gitu ya. Nah, merelokasi masyarakat adat dari tempat hidupnya semula ini adalah bentuk nyata kebijakan pemerintah yang menghilangkan eksistensi keberadaan masyarakat adat itu sendiri gitu. Merelokasi masyarakat adat, dengan demikian negara mencoba untuk menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang melekat pada diri mereka gitu ya. Karena kalau kita lihat lagi ke belakang ya, sejarahnya bahwa masyarakat adat ini kan lebih dahulu ada sebelum negara ini terbentuk gitu ya. Nah, oleh karena itu yang melekat di masyarakat adat itu adalah hak asal usul. Hak asal usul itu adalah hak yang memang benar-benar melekat yang ada di masyarakat adat. Nah, kita ambil misalnya kasus Rempang. Akibat program proyek strategis nasional, ya kan, masyarakat harus direlokasi dari tempat hidup mereka. Nah, padahal mereka sudah mendiami wilayah tersebut itu berabad-abad. Mereka kan berada di bawah kerajaan Rio Lingga gitu ya. Mereka itu sudah ada di sana itu sejak 1835, coba bayangkan. Dan menariknya, itu ketua adatnya bilang, kami tidak anti investasi,
tapi tolong jangan kami direlokasi. Artinya apa? Dia memohon agar eksistensinya diakui, ya kan? Hak-haknya jika tidak dihilangkan gitu. Ya kan? Nah, tapi lagi-lagi ya masyarakat adat menghadapi itu di situasi negara kita sekarang ini gitu. Oke. Ngomongin soal Rempang ya, terkait relokasi tadi, sebenarnya ya sah-sah saja terkait pembangunan itu tadi dan juga masyarakat adat yang sebenarnya harusnya berperan aktif. Semua itu juga terlibat dengan pengakuan dari negara terhadap masyarakat itu tadi juga kan. Yang baru-baru terjadi di Sorong nih yang menarik dan juga mungkin ada di headline teman-teman bisa lihat di media masing-masing bahwa sebenarnya ada loh Nasaimos yang menjadi contoh nih dari adanya pengakuan masyarakat adat itu tadi. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Nasaimos? Iya, Kakak Rosi, Sobat Lingkungan, pertanyaannya adalah kenapa penting pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat? RUU Masyarakat Adat ini itu kan sudah dibahas sejak ya paling tidak ukurannya tahun 2013 yang lalu lah ya, sejak dia menjadi inisiatif DPR gitu ya. Kemudian DPR menyampaikan kepada Presiden tunjuk menteri seperti Menteri Kehutanan, SDM, Menteri Dalam Negeri gitu ya, untuk membahas ini bersama DPR gitu ya. Dan sampai tahun 2018 kalau saya tidak salah itu teman-teman aman diundang RDPU oleh DPR, tapi tahu nggak yang hadir berapa orang? Hanya 5 orang yang hadir untuk membahas hajat hidup masyarakat adat gitu. Nah, jadi ini memang miris ya kalau kita lihat sejauh mana political will dari baik itu di teman-teman di legislatif maupun di pemerintah untuk melindungi masyarakat adat gitu. Nah, sebenarnya secara konstitusi masyarakat adat ini sudah diakui ya. Mungkin Kakak Alfo sudah lebih tahu tentang ini gitu ya. Di dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 itu disebutkan terkait dengan masyarakat adat. Kalau di pasal 18B ayat 2 itu penyebutannya masyarakat hukum adat, tapi di pasal 28I itu penyebutannya masyarakat tradisional. Hanya saja pengakuan secara konstitusi ini inkonsistensi antara yang ada di dalam undang-undang sendiri dengan implementasi di lapangan. Buktinya apa? Buktinya masyarakat adat masih mengalami yang namanya marginalisasi, yang masih mengalami yang namanya diskriminasi gitu. Nah, tidak hanya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat adat, sebenarnya penyebutan masyarakat adat juga ada di undang-undang sektoral. Sebutlah Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pesisir dan Laut, dan sebagainya gitu. Hanya saja lagi-lagi bukannya mereka mengakui keberadaan masyarakat adat tadi, tapi justru mereka merampas ruang hidup masyarakat adat karena memang mereka lebih memprioritaskan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif ketimbang masyarakat adat. Nah, syukurnya di Nasaimos kita bekerja di sana sudah lebih kurang 20 tahun, perjuangan yang panjang gitu ya. Nah, di Nasaimos Kabupaten Sorong Selatan itu pemerintahnya mengeluarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 itu tentang pengakuan perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat gitu ya. Kemudian bupatinya membentuk panitia masyarakat hukum adat sampai pada akhirnya tanggal 6 Juni, 1 hari setelah Hari Lingkungan Hidup gitu ya, Bupati Kabupaten Sorong Selatan itu mengeluarkan SK pengakuan terhadap masyarakat adat Nasaimos, dan ini tentunya menjadi kemenangan buat masyarakat adat Nasaimos, karena walau bagaimanapun secara negara SK Bupati ini adalah perwakilan dari negara yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat Nasaimos. Baik, kita sudah berbicara terkait hal ini yang sangat menarik sekali. Mungkin obrolan seru kali ini kita tutup dulu dan akan ngomongin di episode berikutnya soal politik juga. Karena lagi-lagi ya, politik ini menjadi alat penting yang sangat ampuh apalagi bagi anak muda itu sendiri. Kita lanjut di episode selanjutnya ya.